Saya cuma mau berkata saudara bahwa banyak orang takut mati. Ya, tapi percayalah, ketika kita ada di dalam Tuhan, kematian itu benar-benar menjadi satu keuntungan. Saya ketemu dengan orang yang bersaksi mereka pernah mati. Nggak ada yang kepengen balik waktu Tuhan suruh balik. Semua tuh nggak mau. Tuhan, aku nggak mau pulang ke bumi. Aku mau di sini. Belum waktunya, pulang kamu. Tapi semua yang pernah mati itu cerita bahwa di sana tuh enak banget bu, indah banget. Saya kemarin pergi ke Adelaide saudara, itu salah satu negara di Australia. Saya terbang dari Sydney itu 2,5 jam naik pesawat. Sampai di sana ketemu sama ibu gembalanya saudara, ya, dan saya diberkati luar biasa. Saya percaya tadinya saya tidak akan pelayanan ke sana, tapi ke Melbourne. Tapi karena sesuatu dan lain hal Tuhan alihkan ke Adelaide. Ya, semua bilang, "Bu, itu negara sepi loh. Ibu mau ke sana mau ngapain gini." Ya udahlah, tadinya saya iya ngapain ke situ gini. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan lah saya pergi ke situ. Saya ketemu dengan ibu gembala itu, ternyata saya harus banyak hal di sana saudara, dan saya datang memberi banyak kekuatan juga di sana, dan yang terutama juga saya juga mendapat kekuatan. Dan saya tahu saya harus mendengar kesaksian ibu gembala itu untuk saya saksikan, supaya banyak orang mendengar kesaksian itu. Jadi ibu gembalanya cerita sama saya, "Bu, saya ini 5 tahun yang lalu harusnya sudah mati. Saya itu tidak merasakan apa-apa. Saya ini seorang pelari. Saya ini orang yang jaga makan. Saya selalu makan sehat. Dan pokoknya untuk hal kesehatan tuh saya nomor 1. Tiba-tiba saya lagi di pesawat bu, mau landing di Adelaide. Saya tuh ke toilet di pesawat dan saya jatuh. Saya tidak bisa berdiri. Saya pingsan. Untung dalam keadaan pesawat sudah mau landing. Akhirnya saya turun pakai kursi roda karena saya tiba-tiba sudah tidak bisa berdiri. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit, ditangani oleh 8 orang dokter profesor rumah sakit, dokter hebat di sana. Mereka kaget karena ternyata terdeteksi saya itu kena kanker limfoma, dan sudah menjalar ke seluruh saraf saya, bahkan sudah tumbuh beberapa benjolan ternyata di kepalanya. Dan dokter berkata umurnya tinggal beberapa hari, karena ini tidak mungkin. Tapi hari itu dokter minta izin ke suaminya untuk melakukan operasi, karena biar bisa diambil dan bisa menjadi pelajaran hanya untuk mau dipelajari itu kasus kansernya. Tapi dokter bilang pasti mati beberapa hari. Setelah dioperasi, dia ditaruh di ruang isolasi yang orang-orang menunggu kematian. Ya, satu persatu mati. Dia bilang, "Ibu tahu, tiap hari saya dengar dokter masuk bertanya begini, masih hidup toh? Kok enggak mati-mati?" Itu yang dokter ngomong, karena memang secara medis dia sudah nggak mungkin tertolong. Sudah divonis tinggal beberapa hari. Ditaruh di situ, tapi kok enggak mati-mati? Malah membaik. Tadinya suaminya tanya, "Kalau kemo gimana dok?" Dokter bilang nggak usah, buang-buang percuma biaya, karena dia nggak bisa lagi di kemo, sudah di stadium akhir, sudah menjalar dan pasti mati kok, nggak usah di kemo. Tapi karena dia tidak mati-mati, hari demi hari dia sembuh saudara. Akhirnya dokter bilang begini, "Ya udah kita kemo aja ya kalau gitu, karena ini tubuhnya menunjukkan tanda-tanda hidup, nggak mati." Kalau Tuhan berkata belum waktunya mati, tidak mati saudara. Walaupun dokter bilang tinggal beberapa jam. Lalu saudara, dia di kemo. Dia bilang waktu hari kedua dia di kemo, dia 7 kali kemo. Hari yang kedua dia sudah tidak kuat. Dia udah minta pesan kepada anaknya, dia bilang, "Relakan mama pergi karena tubuh mama sudah sangat tidak kuat, sudah kurus, sudah hitam semua rambut sudah botak saudara." Jadi anaknya nangis, dia juga sudah mengucapkan salam perpisahan. Tiba-tiba antara setengah sadar dan tidak, dia cerita sama saya lihat ada bola bu, bola itu menyala. Bola itu datang ke depan saya mau ambil bola itu bu. Tiba-tiba bola itu lari, saya kejar, saya ada di satu taman yang indah banget bu, taman itu.
Dan saya lihat di situ orang-orang yang sudah mati yang saya kenal. Mereka anak-anak Tuhan yang sudah mati, dan mereka tuh di situ nyanyi-nyanyi, mereka sukacita. Lalu dia bilang ketika bola itu dia sudah mau dapat, Tuhan ngomong begini, belum waktunya kamu ada di sini. Lalu Tuhan bicara sama dia banyak hal, saudara, Tuhan sampaikan. Tapi dia bilang satu, Bu, yang Tuhan suruh sampaikan untuk jemaat. Tuhan tuh bilang begini, persiapkan umatku, sampaikan kepada mereka bahwa aku segera datang. Dia bilang sama saya gini, Bu, selama ini saya tuh kalau dengar orang bilang Tuhan mau datang, atau pendeta ngomong, atau saya baca di Alkitab, itu biasa aja, Bu. Tapi kali itu, Bu, waktu Tuhan ngomong face to face dengan saya, ingatkan umatku bahwa aku segera datang, itu tuh benar-benar hidup, Bu. Benar-benar gitu, saya tuh nggak bisa menggambarkan. Lalu dia bilang, Tuhan ngomong kamu sekarang pulang karena kamu belum waktunya ada di sini. Dia nangis. Dia nangis kenapa? Dia nggak mau pulang. Dia bilang itu air mata saya menetes, Bu. Saya bilang, Tuhan, aku mau di sini aja, enak banget. Dia bilang, Ibu tahu saya tidak bisa menggambarkan udaranya di sana. Itu udara itu tidak harum, Bu. Tapi kayak lega banget kita menghirup oksigen di sana, itu benar-benar saya nggak mau pulang. Jadi udah ada yang mau mati sekarang? Orang yang sudah dibawa ke sana nggak mau pulang loh, saudara. Saya bingung, orang-orang di bumi ini masih mau tahan lama-lama di sini. Tapi itu ibu, saudara. Dan akhirnya dia bilang begini, dia bilang, Bu, saya kan sudah lemah banget waktu itu. Akhirnya saya pulang itu. Waktu saya pulang, saya lihat air mata saya itu nyata, Bu. Saya nangis ternyata karena saya nggak mau pulang. Dan saya bilang begini, Tuhan, aku ini kan sudah kau bilang pulang, aku belum mati, berarti kan aku ini hidup. Tapi kan sekarang aku setengah mati, Tuhan. Karena nggak bisa makan, badannya kurus semuanya, udah botak. Terus dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau memang aku harus makan, apa yang harus ku makan? Tapi ini jangan diikuti loh. Mungkin Tuhan bicara sama dia ya secara pribadi buat dia ya. Dia bilang, saya dengar, Bu, secara audible Tuhan bilang gini, makan daging. Padahal dokter enggak kasih dia makan daging. Dia bilang anaknya, tiap hari kau bawain mama steak ya. Mama mau makan steak yang 280 gram. Diiris kecil-kecil, tiap hari habis. Tiba-tiba dia sehat, dia sehat, dia sehat. Rambutnya tumbuh sampai hari ini dia hidup. Semua dokter di sana terheran-heran. Dan ini peristiwa sudah 5 tahun berlalu. Iya. Wow, saudara, saya bilang, Ibu luar biasa ya. Oh, makanya saya juga datang ke situ untuk mendengarkan kisahnya, supaya saya juga bisa sampaikan pada saudara satu pesan Tuhan, aku segera datang. Ayo saudara, jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang gak penting. Mari kita berlomba hari-hari ini, bawa semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus, keluargamu, saudaramu yang belum bertobat.